Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Hari ini kita masuk pembelajaran daring, yang mana hari ini kita masuk materi bab yang ke-6, yaitu mengenai ancaman terhadap negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang pertama bagian A, ancaman terhadap integrasi nasional. Posisi negara Indonesia itu berada di tengah-tengah dunia, kemudian dilewati garis khatulistiwa dan diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah Indonesia itu berada dalam posisi silang yang sangat strategis dan ideal. Nah, posisi silang yang diberikan Tuhan kepada negara Indonesia itu tidak hanya meliputi aspek kewilayahan saja, melainkan juga aspek-aspek kehidupan sosial. Nah, diantaranya yang pertama, penduduk Indonesia itu berada di antara daerah berpenduduk padat di bagian utara dan berpenduduk jarang di selatan. Nah, yang kedua, ideologi Indonesia terletak antara komunisme di utara dan liberalisme di selatan. Yang ketiga, demokrasi Pancasila berada di antara demokrasi rakyat di utara, yaitu di Asia Daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. Nah, yang keempat, ekonomi Indonesia itu berada di antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Yang kelima, masyarakat Indonesia berada di antara masyarakat sosialis di utara dan masyarakat individualis di selatan. Yang keenam, kebudayaan Indonesia berada di antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. 7. Sistem pertahanan dan keamanan Indonesia berada di antara sistem pertahanan kontinental di utara dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Nah, ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri. Nah, ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer maupun non-militer. Nah, yang pertama, ancaman di bidang militer. Nah, ancaman ini dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keruntuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Contoh, agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, dan sabotase serta spionase dan lain-lain. Yang kedua, ancaman non-militer. Nah, ancaman ini salah satunya disebabkan oleh pengaruh negatif globalisasi. Nah, jadi banyak sekali ya pengaruh dari negatif globalisasi apabila kita itu tidak dapat menyaring atau memfilter semua yang masuk di negara kita ini. Nah, ancaman non-militer ini diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Contohnya, pengaruh gaya hidup kebarat-baratan. Nah, sekarang kita perhatikan banyak sekali remaja-remaja itu yang suka mengikuti budaya-budaya barat. Pakaian meniru budaya barat, kemudian bahasa meniru bahasa barat, kemudian juga pola makan juga mengikuti pola makan barat. Nah, itu sebenarnya banyak pengaruh-pengaruh negatifnya. Kemudian sudah tidak mencintai budaya sendiri dikarenakan kita itu banyak mengikuti kebudayaan barat sehingga mengakibatkan tidak lagi mencintai budaya sendiri. Nah, banyak sekali remaja sekarang tidak mengenal kebudayaan-kebudayaannya masing-masing. Nah, ada ya. Nah, kemudian tidak menggunakan produk dalam negeri.
lebih suka ya remaja kita itu menggunakan produk-produk dalam luar negeri. Jadi kalau dia sudah menggunakan produk luar negeri, dia merasa bangga. Padahal seharusnya kita bangga menggunakan produk dalam negeri. Nah, itu ya. Oke lah anak-anak ibu sekalian, demikian materi kita hari ini. Nah, bagi kamu yang belum jelas tentang penjelasan Ibu hari ini, boleh ditanyakan. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.